Penjelasan stratifikasi sosial berbasis agama mencerminkan pengelompokan masyarakat dalam hierarki yang mempengaruhi oleh keyakinan dan praktik keagamaan. Agama seringkali menjadi faktor pembeda dalam status sosial, di mana kelas menengah dan atas cenderung memiliki akses yang lebih baik terhadap praktik keagamaan. Peran agama dalam dinamika sosial. Agama memainkan peran penting dalam dinamika sosial dengan memberikan nilai-nilai moral dan etika yang membentuk perilaku individu dan masyarakat. Kohesi kelompok merujuk pada tingkat keterkaitan dan keterbalikan antara anggota dalam suatu kelompok, yaitu mendorong mereka untuk tetap bersama dan bekerja sama mencapai tujuan. Menurut Forsyth, kohesivitas mencakup aspek sosial, tugas kolektif, emosional, dan struktural yang mempengaruhi interaksi anggota. Faktor-faktor yang mempengaruhi kohesi termasuk durasi interaksi, ukuran kelompok, dan ancaman eksternal. Teori sosiologi agama. Teori fungsionalisme yang dipengaruhi oleh Emil Durkheim menganggap masyarakat sebagai sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berinteraksi untuk mencapai stabilitas dan keseimbangan. Teori konflik menurut Max Weber berlaku pada stratifikasi sosial sebagai penyebab utama konflik dalam masyarakat. Weber menjelaskan bahwa stratifikasi menciptakan sistem otoritas dan kekuasaan yang memicu persaingan antara individu atau kelompok untuk mencapai posisi yang lebih tinggi. Konflik ekonomi. Agama dapat berfungsi sebagai alat untuk memperkuat kelas penguasa yang seringkali berujung pada kemiskinan di kalangan masyarakat kelas bawah. Dalam sosiologi, konflik politik agama adalah konflik yang terjadi terkait dengan agama. Konflik budaya. Dalam sosiologi, agama merujuk pada pertentangan yang muncul akibat perbedaan nilai, moral, dan kepercayaan antara kelompok-kelompok budaya yang berbeda. Studi kasus. Konflik Poso. Konflik Poso adalah serangkaian kerusuhan yang terjadi antara 1998 dan 2001 di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Indonesia. Konflik ini bermula dari pemberontakan kecil antara kelompok pemuda dan berkembang menjadi kekerasan bernuansa agama, dipicu oleh persaingan ekonomi antara penduduk asli Kristen dan pendatang Muslim. Lebih dari 1.000 orang tewas dan ribuan lainnya terluka atau kehilangan rumah. Meskipun perjanjian damai deklarasi Marlino ditandatangani pada tahun 2001, ketegangan dan trauma sosial masih berkelas di masyarakat hingga akhir 2019. Situasi telah membaik dengan meningkatnya toleransi dan kesadaran masyarakat, meskipun potensi konflik masih ada jika isu-isu seperti kepemilikan tanah diabaikan. Upaya rekonsiliasi dan pendidikan toleransi menjadi kunci dalam menyelesaikan konflik ini.